Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila rabbil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ila hadrati ahli al-qur'an al-haddad wa sallam al-rahim annallaha yaghfirullahu wa yarhamu wa yufarriju kurubal muslimin wa yu'ti alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa uluhihim wa nafa'ati fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain. Ila qaulihi faslun iku ya, faslun wa awwalu syai'in. Faslun utawi iku fasal suwiji wa awwalu syai'in utawi kawitane suwiji-wiji yabda'u ngawiti bihi kelawan syekh sapa al-muridu pengkang ngambah dalam akhirat fi tariqillahi ing dalam dalan Allah tashihut taubati iku benerake taubat ilallahi ta'ala maring Allah min jami'i dzunubi saking pira-pira dosa wa in kana lan lamun ana iku alaihi ing atase man apa syai'un suwiji-wiji minal madzalimi saking pira-pira kezaliman li ahadin bareng wong suwiji minal khalqi saking makhluk fal yubadir mongko becik aki-aki sapa man bi ada iha kelawan nekani al madzalim ila arbabiha tumeka maring wong kang duweni madzalim in amkana lamun kuwasa sapa al murid wa illa lamun ora fayatlubu mongko nubrih sapa al murid al ihlala ing kehalalan minhum saking arbabiha. Fa innal ladzina mongko sak temene perkara takunu ana apa zimmatuhu apa tanggungane man iku murtahinatan iku den gadekake bi huquqil khalqi kelawan hak-hake makhluk la yumkinuhu ora mungkin hu ing alladzi apa asairu apa melaku ilal hakim maring kebenaran atau kehakan. Fasal sing nomor loro iki jelasno apa sing ate dilakoni supaya iso menuju dalan akhirat. Sing fasal pertama wingi dijelasno bahwasanya kehendak atau dorongan yang kuat untuk beribadah, untuk bisa usul, untuk bisa menuju ke akhirat atau keridhaannya Allah, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Seperti takwiyatihi, dorongan itu harus kita kuatkan dengan apa? Dengan zikir. Begitu juga dengan berpikir. Itu cara memperkuatkan dorongan yang dari hatinya hamba. Kemudian menjaganya bagaimana? Menjaganya itu dengan bil bu'di an mujalasati al mahjubina wal i'rad an wasawisis syaitan. Untuk menjaganya itu menjauhi perkumpulan-perkumpulan orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Itu menjaga dorongan yang kuat ketika ingin beribadah. Itu bagaimana cara menjaganya adalah jangan sampai berkumpul dengan orang-orang yang rusak atau jauh dari rahmatnya Allah. Kemudian ijabatuhu
Ijabatu dengan apa? Bi ayyubadira bil inabati ilallah ta'ala wa yasduqa fil iqbali alallah wa la yatawana wa la yusawwifa wa la yatabatta'a wa la yuakhira. Bagaimana cara untuk mengembangkan, ya, bagaimana caranya untuk mengijabahi dorongan tersebut dengan apa? Di situ disebutkan la yatawana wa la yusawwifa. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada keinginan, dorongan yang kuat untuk ibadah, jangan ditunda-tunda. Jangan bilang besok aja lah, sekarang enak-enakan dulu, ditunggu sampai tua. Ini kalau menunggu seperti itu sama aja menghambur-hamburkan waktu yang tidak ada gunanya. Coba bayangkan kalau menghambur-hamburkan atau menunda-nunda sesuatu yang baik. Misalkan masih muda, itu berangan-angan kalau beribadah membaca Al-Quran di masa muda itu kan enak ya. Tapi dengan hawa nafsunya, nuruti hawa nafsu, bilangnya entar aja lah kalau sudah tua. Kalau sudah tua, ingat akhirat ini kan bagus, ditunda-tunda. Kalau sudah tua, misalkan dia ini enggak istilahnya ibadahnya kayak ketika masa muda ini dia ingin beribadah kuat atau sholat terus, tahajud terus. Tapi ketika tua ini berangan-angan, dia masih kuat. Tapi akhirnya apa? Ketika masa tua bagaimana keadaan atau fisiknya seorang pasti akan menurun. Ya kan, pasti akan menurun. Misalkan ketika bulan Ramadan berangan-angan supaya bisa khatam dalam 1 bulan suntuk, tapi mengikuti hawa nafsunya, menunda-nunda, bisa aja masih. Ketika hari pertama ditunda, masih ada 29 hari, ditunda lagi. Ketika sudah 2 hari, ditunda lagi sampai kapan? Sampai ke 29, tinggal 1 hari. Berangan-angan, udah saya selesaikan aja semuanya itu di hari terakhir bulan, hari ke-30. Tapi ketika baca 1 halaman, 2 halaman, belum sampai 1 juz sudah capek. Sebab menunda-nunda maka akan tanggungannya lebih banyak, maka akan lebih berat. Ya. Coba yang tadi saya sebutkan, bahwasanya badannya manusia ketika muda itu kuat, ketika masa tua makin lemah. Bayangkan ketika pohon ketika kecil kita bengkokkan, bisa apa enggak? Ketika masa kecil itu pasti masih lentur, bisa dibengkokkan. Begitu juga hawa nafsu ketika kita masih kecil, kita usaha beribadah, kita riyadhah, menjalankan ibadah, pasti mudah kita jalankan ibadah di situ. Beda lagi kalau sudah tua. Bayangkan kalau kayu atau pohon itu sudah tua, kita bengkokkan, bisa apa enggak? Enggak mungkin, pasti akan pecah. Semakin tua pohon itu semakin rapuh. Begitu juga badan manusia. Ketika sudah tua pasti dayanya akan berkurang. Coba di situ qala Abu Rabi' rahimahullah, siru ilawah urjan wa makasiro. Di situ disuruh apa? Jalani aja lah ibadah kalian, walaupun dalam keadaan istilahnya pincang, dalam kaki yang enggak normal. Jangan sampai menunda-nunda, wala tangdiru as-sihhata. Jangan menunda-nunda kesehatan. Sebab apa? Fa inna intirar as-sihhah batalatun. Sesungguhnya menunda-nunda kesehatan itu termasuk menghambur-hamburkan waktu yang tak ada gunanya. Waqala Ibn Athaillah As-Sakandari fi hikamihi ihalatuka al-amala ala wujudil faragi min ru'unatin nufus. Kalian melonggarkan pekerjaan padahal waktu kalian itu masih longgar. Menganggurkan pekerjaan itu padahal punya waktu yang banyak, tapi dilonggarkan waktu pekerjaannya itu termasuk apa? Min ru'unatin nufusi,
termasuk apa? Ru'unati an-nufusi, kegundaan dirinya sendiri, termasuk menghamburkan umurnya tanpa menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan umurnya sendiri. Terus yang fasal yang kedua itu Imam Abdul Al-Haddad menjelaskan bagaimana caranya bisa wusul atau berjalan menuju keridhaannya Allah itu bagaimana disebutkan di sini. Tashihut taubah, yaitu benar-benar taubatnya itu taubatan nasuha min jami'i dzunub, dari semua dosa-dosanya. Di sini coba lihat, ada ibarat min jami'i, bukan min kulli. Bedanya apa? Kul dan jami. Bedanya apa? Kalau jami ini emang keseluruhan, tapi mungkin ada dzunub, ada dosa yang enggak ditaubati. Kemungkinan ada dosa yang enggak ditaubati. Tapi kalau pakai kul, ini semuanya harus ditaubati. Beda dengan lafaz jami di sini. Wa in kana alaihi syai'un minal madzalim, kalau punya kesalahan dengan hak adami, punya kesalahan hak adami yang berat ini, hak-haknya adami yang berat. Kalau haknya Allah itu bisa ditaubati dengan taubatan nasuha. Tapi kalau haknya adami, ini bagaimana? Harus kita minta maaf atau mengembalikan apa yang pernah kita istilahnya ambil, misalkan mengambil sesuatu atau mencuri misalkan, maka bagaimana mengembalikan hak, bagaimana tobatnya, harus kita kembalikan barang di situ, kita harus kembalikan. Tapi kalau haknya berhubungan terhadap Allah, maka cukup dengan taubatan nasuha. Wa illa falyatlubu al-ihlala, kalau tidak bisa mengembalikan barang yang diambilnya, maka dia meminta kehalalan barang tersebut. Wa syartu sihhati taubati, utawi syarat sahih taubat iku sidqun nadami, iku benere ketun ala dzunubi ing atase pira-pira dosa ma'asihatil asmi, sumertane benere nejo, ala tarkil audi ing atase ninggal bali, ilaiha maring dzunub muddatal umri ing dalam mangsane umur. Waman utai sabani wong ikut tobat sapa man an syai'in saking suwiji-wiji minadz dzunubi saking pira-pira dosa, wa huwa utawi man iku musirrun wong kang tetep alaihi ing atase syai', awazimun utawa wong kang nejo alal audi ing atase balik ilaihi maring syai', fala taubatalah mongko ora ana taubat iku maujud lahu keduwe man. Syarat sahnya taubat itu bagaimana? Di sini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Al-Haddad, sidqun nadami, benar-benar menyesali dosa yang pernah dilakukan. Itu syaratnya, benar-benar menyesali. Masihatil asmi ala tarkil audi ilaiha, dan benar-benar dia ini bertujuan jangan sampai kembali lagi melakukan dosa tersebut. Ini dikatakan taubatan nasuha. Dikatakan syarat sahnya taubat itu yang pertama harus sidqun nadam ala dzunub, yaitu benar-benar menyesali dosa yang pernah dilakukan dengan bertujuan jangan sampai melakukannya kembali di masa yang akan datang, di umur yang masih ada. Wa man taba an syai'in minadz dzunub wa huwa musirrun alaihi au azimun alal aud ilaihi fala taubatalah. Kalau ada orang bilangnya sudah taubat, tapi apa? Tapi dia tetap melakukan dosa tersebut. Musirrun alaih, masih terus melakukan dosanya. Au azimun, atau dia ini bertujuan untuk kembali lagi melakukan dosa tersebut, maka fala taubatalah, maka bukan dikatakan sebagai tobat. Wal yakun lan ono sapa muridu murid ala dawami ing atase
ala dawami ing atase sak lawase fi ghayatin ing dalam puncake minal iktirafi saking oleh ngakoni bitaksiri kelawan ceroboh utawa lalai anil qiyami saking jumeneng bima kelan barang yuhibbu kang demen sapa man alaihi ing atase man min haqqi rabbih saking hae pangerane man wa mata hazina sumangsane susah sapa al murid ala taksirihi ing atase cerobohe man wang kasara lan pecah apa qalbuhu apa atine man min ajlihi saking arai Allah fal ya'lam mongko werono sira annallaha ing sak temene Gusti Allah iku indahu ing dalem sandinge man it yaqulu subhanahu krana dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala anna utawi ingsun ana indal mungkasiri qulubuhum min ajli ana utawi ingsun iku indal mungkasiri ing dalem sandinge wong kang pecah apa qulubuhum apa pira-pira atine mungkasir min ajli saking arah ingsun walal murid lan ing atas murid ayyah tarisa yento joko min asgari dzunubi saking luwih cilike dosa fadlan apa maneh an akbariha saking gedine dzunub asad da kelawan temenanan min ihtirasihi saking joko adzunub min tanawuli summi saking mangan racun alqatili kang mateni wa yakuna lan ana apa khofu apa wedine murid lawir takaba lamuno nglakoni sapa murid syai'an ing suwiji-wiji minha saking dzunub a'dhama kang luwih agung min khaufihi saking wedine man lau akala lalamuna mangan sapa murid as-summa ing racun. Di sini juga al-murid itu juga diharuskan menjaga jangan sampai melakukan dosa-dosa walaupun dosanya itu dosa kecil. Apalagi dosa besar, jangan sampai melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Hukukul walidain itu juga termasuk dosa yang besar, membantah orang tua, tidak mau nuruti orang tua, dinasehati malah bantah. Ini juga termasuk hukukul walidain, ini termasuk min akbaril dzunub, juga termasuk dosa yang besar. Jangan sampai kita itu membantah orang tua, enggak mau nuruti. Beruntung kita ini yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Jangan sampai kita itu hukukul walidain, jangan sampai membantah. Andai kata kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan kita? Orang tua ketika meninggal bagaimana? Semasa hidupnya kita itu sering meminta apa-apa. Ya abi saya minta ini, ya umi saya minta ini, minta itu. Orang tua apakah orang tua mengelak? Enggak, orang tua pasti mengusahakan apa yang diinginkan anaknya. Tapi seorang anak itu enggak mungkin bisa membalas apa yang dikasih oleh orang tua. Walaupun dunia dan isinya enggak mungkin bisa seimbang dengan yang diberikan oleh orang tua. Wa yakunu khaufu asadda min ihtirasi min tanawuli summi al-qatili. Seperti apa? Seperti kalau dia itu takut ketika memakan racun, yang mana racun itu bisa membunuh dirinya. Wa yakunu khaufu law irtakaba shay'an minha a'dama min khaufi law akala sum. Wa dzalika li anna al-ma'asi ta'malu fil qulub amala summi fil ajsam wa dzalika utai mungkunu yakunu khaufuhu la irtakaba syai'an li annal ma'asi krana sak temene maksiat iku ta'malu agawi
Apa maksiat fi qulubi ing dalam pira-pira ati amal summi kaya olahe agawene racun fil ajsami ing dalam pira-pira awa-awaan wal qalbu utawi ati iku a'azzu luweh mulya alal mukmini ing atase wong iman min jismihi saking awake mukmin bal ra'su malil muridi balik utawi pokoke pondasine ya ra'su malil muridi pokok pondasine bandane murid hifduhu iku hifdu qalbihi iku jaga atine murid wa imaratuhu lan ngerameake al qalbu wal jismu utawi jisim iku gharadun iku dadi sasaran lil afati maring pira-pira kerusakan wa amma qaribin lan saking zaman kang par yutlafu kang den rusak apa al jisim bil mauti kelawan mati walaisa fi dhahabihi lan ora ana iku ing dalem ilangi jisim illa mufaraqatud dunya kejaba ninggal dunya annaki dadi kang sithik annaki soti kang nyereti wa amal qalbu anapun utawi ati intalifa lamun rusak apa al qalbu faqad talifa mongko teman-teman rusak apa al akhiratu apa akhirat fa innahu mongko satemene qalbu iku la yanju ora bisa selamat min sakhatillah saking bentune Allah wa yafuzu lan ora bejo biridwanihi kelawan keridhaane Allah wa sawabi lan ganjaran Allah illa man atamwah kejaba wong kang nekani ing Allah biqalbin kelawan ati salimin kang selamat. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwasanya supaya bisa mendapatkan keridhaannya Allah jika hati seseorang itu bersih, salimun, selamat dari apa? Dari dosa-dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Di situ disebutkan wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismihi. Anggota jawarih, anggotanya manusia itu yang paling pokok, paling utama itu apa? Adalah hati. Paling utamanya anggota manusia itu adalah hati. Sebab apa? Sebab hati itu mahalun nadar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Bahwasanya Allah itu tidak melihat bentuk kalian, wajah kalian yang bagaimana, gambarnya bagaimana, tidak. Atau lekuk bentuk tubuh kalian, tidak. Tapi melihat apa yang ada di hati kalian. Sebab apa? Sebab tadi qalbu adalah mahallun nador. Hati adalah pokoknya tubuh. Misalkan kalau komputer itu apa istilahnya, RAM-nya atau memorinya. Begitu juga badan manusia. Yang paling pokok apa? Yang paling pokok itu adalah hatinya. Wal jismu gharadun lil afat. Bahwasanya badan manusia atau jawarih itu adalah sasaran dari kerusakan-kerusakan. Wa amma al-qalbu in talifa faqad talifa al-akhirah. Kalau hatinya ini sudah rusak, maka akhiratnya juga bakal rusak. Fa innahu la yanju min sakhatillah. Bahwasanya dia tidak akan bisa selamat dari bendunya atau kemarahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yafuzu biridwanihi wa sawabi. Maka dia kalau hatinya sudah rusak, maka dia tidak akan memperoleh, akan tidak selamat atau mendapatkan keridhaannya Allah atau mendapatkan pahala-pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun utawi iku fasal suwiji wa alal muridi ana ing atase murid wong kang ngambah dalan akhirat. Ayyajtahida yen to nemen-nemeni fi hifdzi qalbihi ing dalem ngreksa atine murid
minal wasawisi saking pira-pira keganduhan utawa waswas, wal afati utawa kerusakan, wal khawatiri lan pira-pira pikiran, ar-radiati kang ala. Wal yukim lan jumeneng sira ala babi qalbihi ing atase pintune atine murid hajiban kang tertutup, minal muraqabati saking nginjen-nginjen yamnauha kang nyegah sapa al murid ha ing wasawisi wal afati wal khawatir radiah, minat dukhuli saking mlebu ilaihi maring babil qalbi. Fa innaha maka satemene wasawis wal afat wal khawatir in dakhalathu lamun mlebu apa wasawis ila akhir hu ing babi qalbihi afsadathu mongko ngerusak apa wasawis wal afat hu ing babil qalbi ing qalbi, waya surulan angel ba'da dzalika ing dalam sakwuse in dakhalathu apa ikhrajuha apa ngetokake wasawis wal afat minhu saking babil qalbi, wal yubalik lan becik bangetake sapa murid fi tanqiyati qalbihi ing dalam bersihake atine murid, alladzi kang huwa utawi qalbu iku maudhi'un nadhari rabbih iku gon panggonane peningale Allah Subhanahu wa ta'ala, minal maili saking condong ila syahawatid dunya maring pira-pira syahwate dunya, wa minal hikdi lan saking pengolok, wal ghilli lan belenggu, wal ghissi lan kebujuk li ahadin maring suwiji-wiji minal muslimina saking pira-pira wong muslim, wa minad dhanni lan saking penyono asui kang ala bi ahadin kelawan suwiji-wiji minhum saking al muslimin, wal yakun lan ana sapa wong iku nasihan wong kang ngarepake bagus lahum kedue al muslimin, rahiman kan welas bihim kelawan al muslimin, musfikon tur ngesakake alaihim ing atase al muslimin, mu'taqidan tur nekake al khaira ing bagus fihim ing dalam al muslimin, yuhibbu temen sapa al murid lahum maring al muslimin ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa al murid li nafsihi maring awak dhewe ne al murid minal khairi saking kebagusan, wa yakrahu lan geting sapa al murid lahum kedue al muslimin ma ing perkara yakrahu kang geting sapa al murid hu ing ma li nafsihi maring awak dhewe ne murid minasari saking Allah, wal ta'lam lan ngurana sapa sira ayyul muriduhu wong kang ngambah dalan akhirat anna li qalbi satemene iku kedue ati maasi apa pira-pira maksiat, hiya kang utawi al maasi iku afhasu iku luweh banget rusak, wa akbahu tegese oleh rusak, wa akhbasu lan jemberi min ma'asil jawarihi saking pira-pira maksiate pira-pira anggauta, wala yasluhu lan ora patut apa al qalbu ati linuzuli ma'rifatillah maring temurune ma'rifate Allah, wa mahabbatihi lan demen maring Allah ila ba'da takhalli kejaba sakwuse ngresikake ati anha saking maasi, wa takhallus lan ucul apa ati minha saking al maasi
Di sini yang fasal menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya seorang murid harus menjaga hatinya. Tadi sudah bertaubat. Ini yang fasal yang kedua. Jalan yang pertama adalah taubat. Kalau sudah taubatan nasuha, maka seorang murid yang ingin mencapai keridhaannya Allah, maka dia harus hifdzi qalbihi, harus menjaga hatinya. Min wasawisi wal afati wal khawatir radiyah. Dari beberapa kewaswasan, begitu juga hal-hal yang bisa merusak hatinya seseorang. Ya, wal yukim ala babi qalbi hajiban minal muraqabah yamna'uha minad dukhul ilaiha. Begitu juga harus menjaga hatinya dari hal-hal yang bisa menutup hatinya. Sebab seperti bermaksiat ini juga termasuk hal yang bisa yahjubul qalb, bisa menutup hatinya atau menghalang hatinya dari apa? Min nadharillah, dari pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna in dakhalathu afsadathu. Kalau kerusakan-kerusakan atau was-was wal khawatir radiyah, penyono sing gak bagus, dakhalathu afsadathu. Kalau was-was atau kerusakan-kerusakan hati, seperti apa? Seperti kibrun atau riya atau apa lagi? Di sini sebutkan hasad. Ntar Imam Abdul Al-Haddad menyebutkan al-afat atau kerusakan-kerusakan yang bisa merusak hati itu apa saja, akan disebutkan setelahnya. Ya. Kalau kerusakan itu sudah masuk dalam hatinya seseorang, maka afsadathu, maka akan merusak juga hatinya seseorang tersebut. Kalau sudah masuk, akan apa? Ya suruh badadzalik ikhrajuha. Kalau sudah masuk sifat-sifat hasad atau riya, itu akan susah untuk mengeluarkannya. Wal yubalik fi tanqiyati qalbi alladhi huwa mawdi'un nadar rabbi minal mail ila syahwatid dunya wa minal hikdi wal ghilli wal ghashi li ahadin minal muslimin. Jangan sampai di situ menuruti hawa nafsunya, menuruti hawa nafsu dunia, wa minal hikdi, ngolok-ngolok manusia, orang-orang Islam, diolok-olok, wal ghilli wal ghashi, membohongi seseorang muslim, wa minad dhanni as-su'i bi ahadin, juga prasangka yang jelek. Ya, prasangka yang jelek. Entar di sini disebutkan contohnya al-afat seperti hasad. Hasad itu adalah dengki, ingin apa? Ingin kalau ada seseorang itu mendapatkan nikmat, dia itu ingin nikmat itu hilang. Ya, kalau orang yang sudah hasad, hatinya ini pasti nggak akan puas, sama sekali nggak akan puas. Misalkan tetangganya ini beli mobil yang baru, seperti pasti dia itu akan apa? Hatinya nggak akan bisa tenang, pasti ingin beli mobil yang baru juga. Itu pasti kalau orang yang hasad, hatinya nggak akan puas. Al-hasud la yasud wa in balagha al-maksud. Al-hasud la yasud wa in balagha al-maksud. Orang yang hasad, ya, dia nggak akan puas. Orang yang hasad nggak akan puas wa in balagha al-maksud. Walaupun yang dia inginkan ini tercapai. Seperti tadi, dia ini hasad, tetangganya sudah apa bisa membeli mobil, dia juga hasad, ingin apa? Ingin beli mobil juga. Dia ingin hasad, walaupun dia ini bisa membeli mobil, pasti hatinya nggak mungkin puas, pasti itu kalau orang hasad. Walaupun dia ini bisa membeli mobil juga, walaupun dengan uangnya sendiri, pasti dia nggak akan puas. Sebab hasud itu ingin hilang kenikmatan yang ada dari seseorang tersebut. Itu orang yang hasud. Ntar akan dijelaskan oleh Imam Abdul Al-Haddad afat-afat atau kerusakan-kerusakan yang bisa merusak di dalam hati seseorang. Ini disebutkan oleh Imam Abdul Al-Haddad. Wal ta'lam ayyuhal murid ilahuna wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah